Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman 'arada 'an dhikrika fa'inna lahu ma'ishatan dhanka. Wa adkhilna fi ibadika salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayat sebelumnya ini, ketika kita membaca sembahlah Tuhanmu, ini kita terbawa pada suatu alam yang tidak mampu kita jangkau. Ya. Kenapa kita mengatakan begitu? Ketika ada perintah sembahlah Tuhanmu, kita mau berada di mana? Seperti apa yang dimaksudkan Tuhanmu itu? Dan itu tidak akan mungkin kita capai dengan akal pikiran kita. Tidak mungkin. Dan itu tidak mungkin dicapai dengan perasaan kita. Tidak mungkin. Karena ini Allah adalah Zat yang Maha Gaib. Zat yang Maha Gaib. Apa yang kita mau pikirkan tentang Tuhan salah. Tentang Zat Tuhan pasti meleset. Karena itu dilarang oleh Allah. Jangan pernah berpikir tentang Zat, tapi yang kau pikirkan adalah makhluk. Karena sudah pasti tidak mungkin sampai. Itu tadi saya katakan bahwa kita dibawa pada satu alam yang tidak mungkin kita mampu mencapainya. Kalau begitu, apa yang harus dipakai untuk menerima perintah ini? Yang harus dipakai adalah iman, bukan akal. Tidak boleh, tidak mungkin. Cuma kita berpikir kita tentang Zat Allah, apa yang kita mau capai. Bahkan saya sering berkata, semakin kita berpikir tentang Zat Allah, maka semakin kita membawa diri kita kepada kemusyrikan. Karena kita akan membangun bayang-bayang, kita membangun sesuatu yang kita tidak mau mencapainya. Nah, setelah Allah menyampaikan situasi seperti itu, Allah tidak membiarkan kita bingung. Allah tidak membiarkan kita bingung untuk menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan Allazi khalaqakum. Maka itu ditarik perhatian kita, ditarik pemikiran kita bukan kepada zatnya, tetapi kepada kita yang diciptakan, kepada perbuatannya, kepada perbuatan. Nah, perbuatan Allah itu sudah tidak gaib lagi. Kalau sudah tidak gaib lagi, artinya bisa dijangkau oleh akal pikiran, boleh bisa dijangkau oleh perasaan, boleh. Karena sudah bukan lagi yang gaib. Tapi perbuatan Allah adalah konkret. Makanya Allah mengatakan ditambah itu Allazi khalaqakum. Sesuatu perbuatan Allah yang menciptakan kamu. Nah, lebih konkret lagi pernyataan Allah untuk bertanya kepada sebagai ibalan nanti apa bahasa Indonesia yang bagus itu. Ya. Lebih konkret lagi ini sebab Allah untuk mengantar kita mempercayai adanya Allah adalah pada ayat yang 20 ini. Apa ayat yang 20 ini? Allazi ja'ala lakumul arda firasya, dan seterusnya. Dialah Allah telah menciptakan bagimu bumi ini firasya. Firasya itu artinya tempat tidur. Firasya itu ranjang. Ya, ketika tidak mungkin kita terjemahkan dengan ranjang, tapi tempat untuk merasakan ketenangan, untuk merasakan kebahagiaan, merasakan kenikmatan. Kira-kira kalau di kasur dan mendaki matino,
maka kita nikah nyawa dan itu Allah memang memberikan perumpamaan seperti itu. Seperti juga disebutkan dalam Al-Quran, alam naj'alil arda mihada. Sama maknanya. Kalau mihadan itu ayunan, tojan. Mengapa bisa dikumat tojan? Mengapa bisa dikumat dari primbeta rumah tidur? Dirasa. Ketika kita mau tidur pun enak. Nah itulah Allah mengajak kita untuk berpikir seperti itu, untuk mempertemukan doktrin keimanan dengan capaian akal pikiran kita, sehingga kita berkata ternyata memang Allah mawjud. Wassama binaan, yang menjadikan langit ini sebagai atap dan seterusnya. Kita melihat kalau di atas tadi itu ayat 21 menggunakan kata-kata khalaqa, ya. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di ayat yang kedua ini yang kita baca justru menggunakan ja'ala, pada betul menciptakan, tapi pada tunggal kebetulan beda. Makanya itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu susah dimengerti kalau tidak memang menekuni sudah bahasa. Antara ja'ala dengan khalaqa memang kalau diterjemahkan menciptakan, tapi beda maknanya. Di mana letak bedanya? Coba lihat dari ayat tadi yang saya baca itu, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Masih menggunakan ja'ala itu, masih menggunakan ja'ala. Wa khalaqnakum azwaja, sudah khalaqa itu kan? Khalaqa nakum azwaja. Sudah khalaqa ja'ala itu muncul. Wa ja'alna naumakum subata. Nah, wa ja'ala lagi dan seterusnya. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau khalaqah itu, kalau ja'ala itu adalah Allah memberi peluang kepada manusia untuk menindaklanjuti pernyataan Allah, untuk manusia bisa lebih berkreasi. Tapi kalau khalaqah, tidak mungkin kita bisa berkreasi untuk mengubah. Coba, wa khalaqnakum azwaja. Azwaja itu perbedaan-perbedaan. Mampukah kita mengubah perbedaan? Mampukah kita menghilangkan perbedaan? Tidak ada satupun manusia di dunia yang mampu menghilangkan perbedaan, karena itu perbedaan sebuah kemutlaqan. Tapi ja'ala alam naj'alil arda mihada, tidakkah kami menciptakan bumi ini sebagai ayunan? Oh, bisa saja berubah, tidak menjadi ayunan, tapi menjadi musibah. Ya. Kan ayun itu enak, waktu dan nyawa pasti waktu. Tapi karena manusia ada peluang untuk berkreasi, kalau salah bukan lagi menjadi mihadan, bukan lagi tempat tidur, bukan lagi ayunan, tapi menjadi musibah. Sama dengan ayat yang kita baca. Wajah apa? Allazi ja'ala lakum al-ardha firasyan. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini sebagai hamparan untuk kamu bersenang-senang. Nah, kata ja'ala ini pendekatan kebahasaan, namanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya pernah, telah. Jadi Allah telah menciptakan bumi ini untuk kamu tempat bersenang-senang. Nah, Allah Maha Kuasa, boleh saja berhenti menjadikan ini bumi ini sebagai tempat bersenang-senang bagi manusia. Boleh saja. Kapan? Ketika manusia mendurhakai Allah. Apa ini? Jadi
tempat tidur yang empuk, dengan jenis primbon, tapi mencari neraka. Mari kita lihat realitasnya apakah betul begitu. Saya kalau jalan ke sini atau di pasar Terong supaya tidak tersinggung orang, ambil contoh pasar Terong, itu jalan kan untuk apa kita ciptakan jalan itu, dibikinkan jalan di aspal untuk senang-senang, untuk enak di jalan dilewati kan, ya, untuk enak dilewati. Tapi karena perilaku kita, baru nih saya menjual di atas jalanan, si pupuk-pupuk menjadi enak mau kita dilewati. Nah, berubah menjadi susah. Sudah dilewati, sudah membangun penjualan di atas jalan, nggak tambah sih. Di sebelah sini juga begitu. Jadi dia jadi lama. Ini hanya contoh bahwa telah diciptakan sesuatu ini untuk kita nikmati. Tapi ini sosialita. Ini sosialita. Maksudnya apa? Ya. Cukup di kuliah. Kenapa ya? Ada pasti buat anwar. Masih menjadi nikmat kayak ini. Dia apa tuh? Makanya Allah menggunakan wa ja'ala lakum al-ardh allazi ja'ala, bukan khalaq. Khalaq. Coba kira kotor nyaman masjid. Saat dari rumah saya ke sini enggak cukup 20 menit, 15 menit. Menikmati. Karena saya tidak ada upaya untuk membuat kekacauan di sini. Makanya di sini akan tetap Allah mempertahankan kenikmatan ini. Ja'ala allazi ja'ala lakumul ardha firasyan. Allah menciptakan bumi ini untuk kamu bersenang-senang. Jadi ini manusia kita tidak bisa habis pikir. Sudah diciptakan kesempatan untuk bersenang-senang, ada nama susah ini. Kira-kira nanti besok kalau pergi ke pasar Terong motor kita, bagaimana perasaan kita mau masuk di situ? Wah, siapa yang bikin susah gitu? Siapa yang bikin jalan? Pemerintah kan? Berarti untuk bersenang-senang. Kalau begitu, apakah pemerintah yang susah kita lewat di situ? Siapa? Jangan. Jadi kita yang selalu melanggar kaidah-kaidah sosial, kaidah-kaidah kehidupan. Makanya Ja'ala itu memberi peluang kepada manusia, kepada makhluk untuk berkreasi, untuk menindaklanjuti. Tapi dia bukan tahu. Silakan berkreasi, tapi jangan pikir yang berasas manfaat, berasas kerahmatan. Oh, engkau udah bisa dirasakan orang baiknya ini apa yang saya lakukan. Saya terus terang saja, kemarin itu kan setiap malam Senin di sini. Terpaksa saya turun itu angkat motornya orang, karena orang mau lewat tidak bisa. Jangan sih. Ini juga manusia. Nah, jadi ardh firasyan, tempat tidur kan enak kalau tempat tidur, dan berubah menjadi bermakna hamparan untuk kita hidup dengan tenang, kita hidup dengan bahagia. Nah, sudah diciptakan seperti itu. Terjadinya perubahan kebahagiaan dalam pernikahan karena kita melanggar kaidah-kaidah kehidupan. Itu ditetapkannya suatu aturan, ditetapkannya sebuah aturan, tidak ada tujuan lainnya kecuali untuk kemaslahatan. Itu kata kunci itu. Kata kunci itu. Tidak ada aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk memberikan kebahagiaan, kemaslahatan bagi manusia.
dan bagi alam ini. Itu kata kunci itu. Boleh jadi kita tidak tahu untuk apa diciptakannya itu, tapi secara umum kebahagiaan. Betapa banyak ciptaan-ciptaan Allah yang kita tidak tahu untuk apa. Jangan pernah berkata bahwa untuk apa diciptakan ini binatang ini yang tidak bisa dimakan. Iya, ada fungsi lainnya yang kita tidak tahu. Ada fungsi lainnya yang kita tidak tahu. Nah, contohnya apa? Lalat. Itu lalat. Di mana biasa kita temukan lalat? Di tempat kotor. Itulah fungsinya untuk membersihkan yang kotor-kotor. Itulah fungsinya untuk membersihkan yang kotor, untuk mengisap semua yang kotor-kotor. Nggak ada lalat itu yang bersih. Dia kan zaman-zaman kotor. Ini betul zaman-zaman lalat. Betul masih ada untuk apa? Untuk membersihkan. Kalau sudah bersih untuk kemaslahan apa? Kemaslahan manusia. Jadi jangan pernah berkata, apa sih untuk apa diciptakan Allah yang kita tidak bisa dimakan. Kita tidak tahu ada fungsi tersendiri. Nah, ketika kita melanggar seperti ini, maka bumi ini tidak menjadi lagi firasat, tidak menjadi lagi spring bed, tempat tidur hamparan untuk kebahagiaan, tapi menjadi neraka. Makanya Allah menggunakan jalan firasat. Jadi memang cukup menarik Allah ini menggunakan kata-kata firasat ini untuk dikaji. Jadi kalau demikian ini kita menghadapi dua permasalahan. Apakah kita mau jalan lurus ataukah kita mau berada pada jalan bengkok-bengkok? Itu jalan kita. Ada juga ayat itu seperti yang tadi katakan mihadan. Boleh jadi tempat yang enak, mihadan, ayunan, boleh juga menjadi tempat yang paling jelek. Bisa mihadan, bisa sejelek-jelek. Nah, tergantung kepada kita. Jadi inilah Allah telah setelah menuntut kita untuk mengenalnya dalam alam kemahagaibannya, maka Allah menuntut kita melihat ciptaan-ciptaannya, perbuatan-perbuatannya ini tentu untuk bisa mengangkat ternyata Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penyayang kepada manusia-manusia ini. Tidak ada perbuatan Allah yang mencelakakan manusia. Satu, cuma kita yang sering salah tangkap. Kalau sudah tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi, urusan kamu kepada Allah. Padahal sesungguhnya adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk manusia ini. Jadi kembali kepada persoalan firasat ini. Indah dan nikmatnya tempat tidur, ya, indah dan nikmatnya tempat tidur itu sudah dibuatkan oleh Allah kepada kita, berarti halal, ya, halal. Jadi nikmat dan keindahan kehidupan ini adalah sungguh sangat halal untuk dinikmati. Bahkan paradigma cara berpikir selalu menghadirkan keindahan, menghadirkan kebahagiaan itu menjadi unsur penting dalam kehidupan kita. Apa yang saya mau katakan dengan adanya kata-kata keindahan, kenikmatan, kebahagiaan dari kata-kata firasat? Mari kita lihat, ketika kita mengatakan tempat tidur, sudah terbayang nggak ada keindahan di situ? Terbayang kan? Kalau begitu, dalam berinteraksi kita sesama manusia, jangan kita hanya melihat sebatas hubungan hak dan kewajiban. Saya ulangi ini,
Jangan pernah kita melihat hubungan kita dengan seseorang hanya hubungan hak dan kewajiban. Keren itu kehidupan itu. Harus diikat dengan cinta dan kebahagiaan yang bisa melahirkan kebahagiaan. Bagaimana konkretnya? Anggaplah saya dengan Ustaz Muhammad. Saya sebagai pimpinan, Muhammad sebagai dosen di kampus. Kalau hanya sebatas hubungan hak dan kewajiban, begitu Ustaz Muhammad telah melakukan kewajibannya dan saya telah memberikan haknya, selesai urusan, kira-kira nikmatlah hidup itu? Tidak. Harus diikat dengan cinta dan kasih sayang. Begitu juga hubungan antara suami istri. Jangan hanya melihat bahwa hubungan hak dan kewajiban. Kalau istri sudah melakukan haknya, sudah melakukan kewajibannya, dan si suami sudah mendapatkan haknya, atau sebaliknya si suami telah melakukan kewajibannya dan istri telah mendapatkan haknya, cukup nggak itu? Nggak cukup. Nggak cukup. Coba bayangkan, saya punya kewajiban memberi nafkah kepada istri, ya. Kewajiban saya memberi nafkah kepada istri. Saya kasih, dan istri telah mendapatkan haknya. Tapi kalau hanya sebatasan hak dan kewajiban saja, tidak ada cinta dan kasih sayang yang menggerak ini, kering kehidupan itu. Inilah kata-kata firasat. Jangan mengabaikan unsur-unsur cinta yang bisa melahirkan kebahagiaan, keindahan dalam kehidupan ini. Bisa Anda bayangkan, bisa kita bayangkan, kalau hanya masing-masing kita, masing-masing memenuhi kewajiban. Kurang tidak sudah beneta. Ini peraturan iman, peraturan di baranca beneta. Tapi dia ada cinta dan kasih sayang, maka mungkin. Padahal sudah selesai, hak sudah semua. Apa yang kau tuntut? Sudah kasih uang belanja, peraturan warna sunnah, peraturan tidak. Sudah selesai. Tapi tidak ada cinta, tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan. Marah kok Pak. Kali ini kayak. Makanya firasat allazi ja'alakum al-ardha firasat. Hiduplah di dunia ini, hiduplah di atas bumi ini. Jangan pernah mengabaikan itu rasa cinta dan kasih sayang. Jangan hanya fokus kepada pemenuhan hak, pemenuhan kewajiban. Tidak cukup. Coba kalau mungkin tapi tidak enak kalau dipraktekannya, coba kisah saja. Jangan ada kasih sayang pokoknya. Biar udah tidak langsung bineka. Kita, tapi dia jaga ikatan moral, cinta, maka tersedih. Semua hak kita dipenuhi dan semua kewajiban kita sudah lakukan, tapi tidak diikat dengan cinta, maka mungkin. Makanya harus ada firasat. Nah, jadi kita memang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada cinta itu, dan itu ada potensi yang kita miliki. Andai kata tidak ada pakak kasar untuk mengalihkan cinta itu yang salah. Ada. Di mana? Kita dikasih hati oleh Allah. Kita dikasih hati oleh Allah. Jadi apa alasan kita sehingga kita mau menghilangkan cinta dan kasih sayang itu? Nah, ada sarananya yang kita miliki. Sama Allah mengatakan allazi ja'alakumul ardha firashan. Allah tidak hanya cukup menghidupkan kita, tapi Allah mempersiapkan sarana dan prasarana yang bisa menunjang suksesnya kehidupan itu. Kira-kira kalau hanya dihidupkan kita, tidak dikasih kilangnya, mungkin apa? Ini kan sarana-sarana. Allah pasti memenuhi seluruh sarana-sarana yang bisa menunjang kehidupan kita. Dan inilah yang bisa menuntun kita untuk mengenal, ternyata tempat kita mengabdi hanyalah kepada Allah. Tidak ada satu pun kebutuhan kita yang tidak dilengkapi oleh Allah dengan sarananya. Seperti tadi
kita katakan bahwa persoalan cinta dan kasih sayang itu sungguh sangat menjadi berkat di dalam kehidupan interaksi sosial kita. Oh, kalau begitu ada kesalahan amat. Mana hati? Jadi kalau tidak, itu maka itu aku mati itu mati hatinya seperti itu. Artinya dia tidak memahami firasat. Dari situ kita tangkap makna-makna seperti ini. Allati ja'alakum al-ardha firashan. Apa lanjutannya ayat itu? Wa anzalna minas sama'i ma'a. Wa as-sama'a bina'an dulu itu sudah perlindungan ini. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Kemudian Allah menurunkan dari langit itu air. Artinya apa? Bahwa hubungan antara sarana dengan sarana yang satu itu sungguh sangat serasi, sungguh sangat serasi. Tidak ada sedikit pun yang bertentangan. Sistem yang harus berlaku pada langit dan sistem yang berlaku pada bumi, sistem yang berlaku kepada alam ini, tidak ada yang saling berabrak. Siapa yang ngatur itu? Allah. Jadi kalau yang demikian adanya kerapian, keserasian yang ada. Kalau begitu, yang berhak untuk kita sembah adalah Allah. Adakah yang menciptakan keserasian alam ini? Nah, bagaimana proses terjadinya air hujan turun? Proses terjadinya air dari atas. Suhu panas yang sesuai menarik udara, kemudian suhu panas yang tertentu turun sampai ngatur semua. Oh, jadi kalau begitu kembali ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, sembah Tuhan. Jadi kita ini dituntut oleh Allah untuk berpikir secara konkret. Karena kalau hanya dikatakan sembah Tuhanmu, bingung kita. Bagaimana Tuhan? Kita mau bawa kemana pikiran kita untuk sampai ke sana? Makanya Allah mengatakan, yang menciptakan kamu, yang menciptakan umat-umat sebelum kamu, yang menciptakan bumi ini, dirinci, yang menciptakan langit ini sebagai perlindungan dari Allah, yang telah menurunkan air dari langit. Setelah diturunkan air dari langit, apa yang tadi? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tumbuh padi, tumbuh nasi. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menuntut kita bahwa yang kita makan ini bukan yang siap saji, melalui proses panjang. Kalau kita mau menikmati siap saji, pakai nasi padang, siap saji cepat itu. Tapi kita harus berpikir bagaimana ini bisa mewujud menjadi beras, nasi. Mungkin asalnya dari beras, dari mana berasnya? Dari gama ini dari mana? Sampai kepada allazi ja'alakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an. Panjang prosesnya, dan itulah yang menuntut kita mampu berkata, menjawab ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Tapi kapan kita melanggar kaidah-kaidah itu? Kaidah-kaidah itu tidak akan mungkin kita sampai. Ini kedurhakaan. Allah telah menurunkan air untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan beras makanan pokok kita. Tapi kita tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Manusia, saya sudah kasih kamu beras, tidak kok. Kalau sudah sekian rezeki yang kau dapat, sedekahkan. Kan tidak semua yang kau miliki itu, yang kau dapat itu untuk milikmu, tidak. Itu kaidah-kaidah kehidupan semua itu. Nah, kalau ini yang kita langgar, kalau ini semua yang kita langgar, maka saya takut firasan bukan lagi menjadi tempat tidur yang empuk, tapi menjadi neraka. Boleh saja Allah menghancurkan. Betapa kuatnya itu wal jibala autada. Apa artinya autada? Autada itu paku besar. Itu paku besar. Apa fungsinya paku? Paku itu adalah memperkuat antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kalau pas tidak pakai paku itu. Kok
Jadi untuk memperkuat antara satu bagian dengan bagian bumi itu dipatok dengan guru. Tapi kalau menerangkan ternyata pakai paku bicu lambat tak bongkar. Kita yang merusak. Makanya Allah dituntun kita ini, manusia, saya sudah kasih kamu tempayan empu yang enak-enak. Saya sudah siapkan keamananmu, perlindungan dengan langit. Dari langit saya turunkan air. Dari air ini saya tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kau makan, cari rezeki di situ, tapi ingat, tidak semua yang kau dapat itu adalah milikmu. Tidak semua yang kau dapat itu sudah lari kepada persoalan kaidah. Kapan kita ambil semua berarti melanggar kaidah. Kalau sudah melanggar kaidah, murka Allah. Kalau sudah murka Allah, berubah firasat menjadi neraka. Jadi boleh jadi gempa bumi yang sering muncul di permukaan bumi itu adalah sebuah murka, dan itu banyak dibuktikan pada masa-masa yang lalu. Masih firasat kayak itu kalau sudah terjadi gempa sampai tenggelam 12 km, tsunami habis. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan, boleh jadi dari manusia itu sendiri. Kenapa? Kita yang melanggar kaidah. Kenapa tak berakan jadi jalan? Karena kita yang salah parkir. Kita sendiri yang merusak. Ya seharusnya kita tenang-tenang, saling menyapa dengan baik. Baru masuk si geco itu tahu mantap sih. Apa dia wasit? Bertengkar saja. Kenapa? Kita sendiri yang kasih begini, kenapa? Jadi kaidah-kaidah seperti itu tidak ada satupun aturan yang ditetapkan oleh Allah kecuali untuk melahirkan kebahagiaan. Nah, ditutup ayat ini Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Andadan ini artinya jangan kamu bikin Tuhan-Tuhan tandingan. Tuhan-Tuhan tandingan. Tuhan-Tuhan tandingan itu boleh berupa hayalan-hayalan tentang Tuhan. Boleh berupa keinginan-keinginan yang berlebih-lebihan. Itu Tuhan-Tuhan tandingan semua itu. Dan Tuhan yang berkata begitu. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi kalau orang yang memperlakukan, meresponi keinginan nafsunya berlebih-lebihan, maka inilah orang yang membuat andalan. Dikira barangkali ini nafsu ini yang menciptakan semua itu, bukan. Tapi kenapa kita mempertulikannya? Kenapa kita gampang meresponi ajakan setan? Padahal setan itu bukan main. Apa kata setan? Lama budiyal amru, kalau nanti di akhirat sudah diputuskan perkara kita, apa kita? Sesungguhnya Allah itu menjanjikan sesuatu dengan janji yang benar. Saya menjadikan kamu dengan janji palsu. Janji palsu. Kemudian sambungannya ayat itu lagi, apa lagi kata-kata setan? Berada hubungi, ya, jangan saya kau caci maki. Waduh, ampus aku caci maki dirimu sendiri. Saya tidak punya kekuatan untuk sultan. Saya tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan kamu. Saya tidak punya. Memang janji palsu, tapi janji Allah dan janji yang benar. Nah, kenapa kita tidak menemukan janji-janji Allah itu? Karena kita yang mengingkarinya. Keluar dari kaidah-kaidah itu. Bagaimana mau menemukan al-arda fil hasyad? Susah. Jadi kalau mau menikmati firasatnya rumah tangga kita ambil, jangan duduk bumi yang terlalu luas. Rumah tangga kita mau saja. Jangan hanya menyelesaikan urusan rumah tangga, hak dan kewajiban saja, tapi kasih di situ cinta dan kasih sayang.
Insya Allah firasat terus itu spirit mata terus itu menurut. Tapi depan nanti mau pakai wajib ini kan berubah firasat menjadi apa? Menjadi takbir. Mari kita belajar dengan Allah sejarah mengeluarkan firasat. Jangan hanya melihat kewajiban, tinggalkan cara berpikir itu. Itu menurut pemikiran saya dan saya bisa tangkap dari kata-kata firasat dalam ayat ini. Jangan hanya menyelesaikan persoalan hanya kalau sudah memberikan hak, kalau sudah memberikan hak orang, sudah melakukan kewajiban. Jangan sampai tidak cukup. Harus ada cinta. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jangan kita membuat Tuhan tadinya. Apakah yang membuat kita biasa menyalahi kaidah? Apa yang biasa membuat kita menyalahi kaidah? Salah satu contohnya kaidah ini. Kaidah berkata, kaidah agama berkata, kalau mendapat sekian harta kasih keluar sekian. Kaidah itu? Kaidah. Tapi kalau kita yang tidak melakukannya, apa yang menyebabkan kita tidak melakukannya? Amanah tuh. Itu amanah perintah siapa? Perintah Tuhan atau perintah setan atau perintah nafsu? Jadi kalau begitu, yang sering membelokkan kita untuk melanggar kaidah-kaidah kehidupan ini boleh jadi nafsu kita, nasabah mahwa, boleh jadi karena bujukan setan, karena memang setan itu lakum aduwwun musuh yang tidak pernah mau melihat kita benar. Setan itu innama ya'murukum bis-su'. Ada makna di situ. Beda itu kalau mengatakan inna menjadi ilmu, tapi innama dari betul. Kalau saya mengatakan begini, itu inna sesungguhnya Muhammad pergi ke pasar Pak Babai membeli ayam bangkok. Ustaz Muhammad pergi Pak Babai membeli ayam bangkok. Boleh jadi ada juga bebek dia beli, boleh jadi ada mangga dia beli. Tapi itu tidak ada makna di situ. Tapi kalau ada innama, ayam bangkok saja dibeli. Tidak ada yang lain. Nah ini innama ya'murukum bis-su', setan itu hanya menyuruh kamu kepada keburukan. Tidak ada yang lain. Keburukan apa? Keburukan. Ada makna di situ. Ustaz Mamalia, innama ya'murukum bis-su' wal fahsya'. Ada makabra. Pasti nama apa? Ada makna. Kalau tidak ada makna, kembali cedek. Kalau makna kemana, dia kagak dia cedek. Tuh dia jangan bisa makan seperti itu. Ini namanya. Dia makna yang Ustaz ini. Saya tak tahu ada berapa 100 sekian itu. Terus 2. Itu apa? Ya macam apa? Nah, jadi jangan terjerumus kepada andaran ini, bikin Tuhan tadinya. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Di mana? Apa maksudnya kalau kita mengetahuinya? Kita kan tahu bahwa Tuhan tadian itu bukan yang menciptakan firasat. Siapa? Allah. Tapi kenapa kita yang mau menyalahi? Aduh, apa ini manusia ini? Memang manusia ini memang sudah dikatakan kan, manusia memang zalumun kafir, suka menganiaya dirinya sendiri. Janganlah pernah menjauh dari Allah, janganlah pernah menjauh dari Rasulullah, janganlah pernah menjauh dari agama Allah, karena tujuan kita satu-satunya adalah kebahagiaan di akhirat. Jangan selalu berkukuh dengan kebenaran. Mari saya hanya mau mempertegas pada pertemuan ini satu titik poin yang mendasar, bahwa itu saya ulangi lagi,
mudah-mudahan bisa menjadi dikenang untuk kita semua sampai. Jangan hanya berpikir sudah memenuhi kewajiban, sudah memberikan hak orang tanpa ada cinta. Jangan pernah berpikir begitu. Saya kira inilah yang sempat kita baca dengan 2 ayat, ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya lagi kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Seberapa saja yang kita bisa mampu baca. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.